Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan kartu yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, nampaknya kamu berdiri dengan seseorang yang di sini itu runner ya. Dalam hubungan mungkin dia selalu berlari. Jadi maksudnya berlari itu dia ini sebenarnya masih takut untuk berkomitmen atau takut intim dengan seseorang. Jadi kalau semakin intim atau bisa jadi setiap kali intim dengan kamu, nih orang pasti lari gitu ya. Atau kamu mungkin sudah membahas tentang suatu keintiman di hubungan kalian, nih orang kabur. Nih orang ghosting, seperti itu. Dia selalu melarikan diri. Dan selalu melepaskan kamu, selalu membuat kekacauan di hubungan kalian, dan hubungan kamu dengan dia selama ini tuh cepat berlalu ya. Jadi kemungkinan hubungannya on off atau mungkin baru kenal tapi udah ngilang aja gitu ya. Hubungan yang cepat berlalu. Kemudian aku melihat di sini dia ini orang yang sebenarnya masih banyak pilihan ya. Ada si A, si B, si C seperti itu. Dan mungkin dia juga orang yang punya gaya hidup bebas atau sempat melakukan one night stand ya, cinta satu malam. Dan juga memang orang yang masih punya prinsip atau punya gaya berpacaran atau gaya hubungan itu tidak konvensional. Jadi tidak dalam suatu pernikahan seperti itu ya, enggak. Tapi ya kayak hubungan tanpa status aja, hubungan tanpa status, hubungan yang tidak ada ikatan, tidak ada hubungan seperti itu. Jadi kayak ya ngejalanin aja, yang penting tuh ada kamu atau ada siapalah pasangan di sisi dia kayak gitu. Jadi kalau ditanya kamu punya pasangan nggak? Punya. Tapi apakah sama pasangannya itu dibuat komitmen? Enggak juga gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia memang punya gaya hidup atau gaya berhubungan yang tidak konvensional. Aku melihat di sini coffee cup, berarti kayak pengen ketemu lagi nih sama kamu ya. Dia pengen bertemu dan berbicara lagi bersama kamu, dia pengen menikmati momen-momen bersama dengan kamu. Bahkan aku lihat sepertinya kayak ingin membangun kembali kedekatan, membangun kembali persahabatan dengan kamu ya. Ya pengen deket lagi aku lihat di sini ya. Jadi hati-hati kalau kamu memang berdealing dengan orang yang seperti ini, karena kemungkinan nanti kalau kamu kebaperan ya, ingat dia orang yang punya pola pikir belum bisa untuk memiliki hubungan yang konvensional ya. Jadi masih kayak ya apa sih namanya, naksir-naksir gitu doang ya, atau ya flirting gitulah pokoknya ya. Hati-hati. Mungkin dia orang yang lebih tua ya dari kamu, atau mungkin ya di sini pemikiran dia tuh tua gitu ya. Pemikiran dia tua. Dan juga aku lihat tampaknya dia ini masih sering kepikiran kamu, atau bahkan memikirkan momen-momen yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Dia masih sering memutar-mutar kembali momen-momen yang dulu pernah terjadi, yang pernah kalian lakukan berdua tuh. Entah apa, tapi dulu itu pernah ngapain gitu sama kamu, keinget, dia inget-inget lagi, dia putar kembali seperti itu ya. Phoenix ya, aku lihat di sini ada fase baru di hidup kalian masing-masing ya. Dan aku melihat di sini kayak ada
spiritualitas yang bangkit dari kalian ya. Aku lihat di sini nampaknya kamu memang sudah memulai hidup baru, kamu mulai menghidupkan kembali apa ya, semangatmu, perubahanmu, pembaharuan dalam dirimu, pertumbuhan dirimu ya. Kamu sedang mengusahakan semua hidupmu baru ya, tidak lagi bucin-bucinan ke dia, tidak lagi hanya berfokus pada dia gitu ya. Duniamu sekarang luas, duniamu sekarang berwarna, duniamu sekarang mulai kamu cari yang menjadi kebahagiaanmu kayak gitu. Ya, saat ini kamu benar-benar sudah open minded, kamu sudah merubah pola pikirmu, kamu sudah bangkit ya, kamu tidak mau lagi hanya berfokus, hanya memikirkan cinta-cintaan doang, atau hanya memikirkan dia aja. Enggak, aku lihat di sini yang sekarang kamu prioritaskan, yang sekarang kamu pikirkan adalah mungkin karir, keuangan ya, keluarga, pertemanan, kebahagiaan, masa depan, atau apapun. Ya, aku lihat di sini. Oke, kamu berdealing dengan soulmate-mu ya, belahan jiwamu. Jadi kalau aku lihat di sini, walaupun kalian berpisah ya, masih sering gitu kayak kepikiran, masih sering secara jiwa itu terkoneksi gitu ya. Jadi kadang-kadang kok tiba-tiba kayak perasaannya nggak enak gitu ya. Apakah ada masalah? Terus tiba-tiba nanti perasaan nggak enak ini kepikiran dia, dan dia pun seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Kamu berdealing dengan seseorang yang narsis, terus juga love bombing, jadi hanya menunjukkan rasa cintanya di awal-awal doang. Nah gitu ya, kalau udah dapetin kamu, atau kamu udah kebucinan ke dia, dah dia tinggalin, dia cuek, seperti itu ya. Orangnya narsis, hanya peduli pada diri sendiri, hanya mementingkan diri sendiri, dan juga berat sebelah orangnya. Ya, jadi orangnya tuh nggak apa ya, ya intinya berat sebelah lah gitu ya. Nampaknya dia ini orang yang gampang kehilangan kendali, jadi kayak suka impulsif atau ceroboh, suka-suka hati semena-mena gitu ya. Terus itu orangnya nggak sopan, tapi dia ini juga orangnya pendiam ya, dan orangnya tuh mungkin sering nyakitin kamu, atau orangnya suka menyakiti orang lain, pedes kalau ngomong, terus juga suka mengintimidasi orang, termasuk kamu, suka mengintimidasi kamu. Jadi sering apa ya, kayak mungkin merendahkan kamu, menganggap kamu remeh, menjelek-jelekkan kamu, yang seperti itulah. Pokoknya suka mengintimidasi. Terus itu juga agresif, orangnya kejam, bahaya banget lah ya pokoknya. Orangnya bahaya. Orang yang mungkin tahu segalanya, jadi walaupun dia pendiam tuh kayak mungkin orang yang menilai ya, kayak orang yang mengamati ya, diem-diem tapi tahu semuanya kayak gitu. Terus aku lihat orang yang sulit untuk fokus pada satu hal ya, atau mungkin dia hanya bisanya fokus pada satu hal ya. Iya, lebih fokusnya itu bisanya dia fokus pada satu hal. Kalau dia banyak fokusnya itu kayak ambiar gitu ya. Oke, bisa jadi ini energi kamu, bisa jadi energi dia. Itu punya sikap atau perilaku yang selalu menunjukkan kemampuan untuk menyampaikan keinginan, perasaan, dan pendapat dengan jujur, tegas, lugas, tanpa menyerang atau merugikan orang lain. Jadi kayak kalau dia pengen A ya A gitu, ya kalau B B gitu. Tapi ya dia nggak ada sikap menyerang atau merugikan orang lain juga, nggak gitu ya. Kemudian apalagi ya, kalau aku lihat sih di sini
Orang yang gampang mengakhiri hubungan kalau misalkan dia ngerasa hubungan ini nggak nyaman. Jadi sedikit aja dia ngerasa nggak nyaman, dah dia akan tinggalkan hubungan ini gitu. Dia orang yang gampang meninggalkan atau gampang pergi gitu aja. Makanya di situ love bombing gitu ya. Terus itu juga gini, kalau aku lihat sebenarnya ya, dia terhadap kamu saat ini stuck, nggak ada pergerakan apapun, tidak ada tindakan apapun, tapi juga sebenarnya dia takut sebenarnya gini, dia itu juga nggak pergi gitu. Jadi dia tidak pergi, tapi dia tidak melakukan apapun, dia tidak melakukan pergerakan apapun karena dia takut. Ya, entah situasi apa yang sempat terjadi di antara kalian, tapi kayak dia takut untuk melakukan pergerakan ke arah kamu. Sehingga saat ini, walaupun dia masih tertarik sama kamu, dia masih sering merasakan adanya koneksi dengan kamu, masih sering kepikiran kamu, dia tidak melakukan apapun karena dia takut melakukan pergerakan. Ya, kalau orang yang takut melakukan tindakan atau melakukan pergerakan, berarti dia pernah buat salah nih, atau mengecewakan kamu, nyakitin kamu. Pasti gitu, ya kan? Pasti dia pernah buat salah sama kamu. Dan ada juga rasa keraguan diri gitu, ya, terhadap diri dia sendiri untuk melakukan pergerakan terhadap kamu. Jadi situasinya sekarang monoton. Terus itu juga aku lihat di sini dia kayak pura-pura bahagia saat ini, ya, tapi ya aku lihat memang orangnya toksik. Terus juga orangnya ini apa ya, bisa dibilang kayak meragukan kemampuan diri. Itu apa namanya ya, pokoknya orang yang suka meragukan kemampuan dirinya sendiri, orang yang takut orang yang takut akan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi gitu. Ya, entah misalkan tentang masa depan, entah tentang keadaan dia nantinya, seperti itu. Atau apa, orang yang banyak ketakutan di sini. Ya, terus orangnya clinginess banget, ya. Oke, kemudian memang ada situasi di mana ini entah energi kamu atau energi dia, kalian situasikan saja ya. Ada yang merasa bahwa memang keputusan yang terbaik dalam hubungan ini adalah untuk mengakhiri hubungan. Seperti ini ya. Terus itu aku melihat di sini hubungan ini seperti terasa menjadi beban ya bagi kamu atau bagi dia. Karena gini, aku melihat tidak peduli seberapa kerasnya kamu mencoba untuk menjaga hubungan ini agar tetap bersama, agar tetap langgeng, tapi semuanya terasa kayak tidak berjalan dengan baik gitu ya. Terasa sulit untuk diatasi, terasa sulit untuk dijalani, kayak gitu. Jadi kayak apa ya, tidak peduli seberapa buruk situasinya, kamu tahu tindakan yang tepat adalah memang harus meninggalkan. Tapi ada situasi memang yang mungkin selama ini menahan kamu untuk mengakhiri hubungan. Jadi sebenarnya dari dulu tuh kamu mungkin pengen banget mengakhiri hubungan ini, tapi mungkin dia datang lagi, ya, kamu udah menghindar dari dia, kamu sudah mengikhlaskan dia, datang lagi si dianya gitu, mungkin hubungannya on off, atau memang ada sesuatu, misalkan, oh dia belum bayar utang, misalkan, apalagi, atau apalah, yang mana di sini sebenarnya dari dulu tuh kamu pengen mengakhiri hubungan ini, kamu mungkin memang ingin mengikhlaskan hubungan ini, tapi ada sesuatu yang memang menahan, seperti itu. Jadi kemungkinan selama ini hubungan ini tuh selalu apa ya, ingin diakhiri tapi ditahan kayak gitu loh. Karena memang ada yang menahan. Jadi akhirnya kayak nggak jadi-jadi gitu untuk mengakhiri hubungan ini. Oke, kemudian aku lihat saat ini keadaan kamu dengan dia sepertinya lagi perang dingin ya. Jadi kayak adem ayem, tapi sebenarnya ya udah cuek-cuekan gitu ya. Sebenarnya dia itu pengen banget rekonsiliasi lagi dengan kamu, dia pengen datang lagi sama kamu.
apa ya, pengen menghadapi kekhawatiran dia, ketakutan dia, atau masalah atau tantangan, halangan di hubungan kalian seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk kembali menjalin hubungan dengan kamu. Cuman ini masih menjadi suatu keputusan yang sulit. Dia masih bingung gimana caranya, atau mungkin masih ada yang perlu dia perhitungkan gitu ya, atau mungkin dia masih punya pilihan lain seperti itu ya. Sehingga situasinya saat ini tidak menyenangkan bagi dia. Dianya stuck gitu ya. Tidak terjadi apapun. Jadi kalau aku lihat saat ini dia masih merasa kayak menjadi suatu tekanan bagi dia, mengikhlaskan nggak mau, move on nggak mau, tapi mau apa ya, mau memperjuangkan juga nggak ada pergerakan gitu ya. Jadi aku lihat saat ini keadaan dia seperti tertekan, mau maju tapi kayak masih nggak tahu caranya, mau mundur mengikhlaskan tapi nggak rela. Nah, itu situasi dia. Jadi saat ini dia merasa tertekan. Karena yaitu mungkin dia harus memilih antara kamu atau pasangan dia yang lain. Terus juga bisa jadi mungkin dia harus cari cara gimana agar tidak ditolak nantinya sama kamu ketika datang, atau nggak bakalan kamu mengungkit-ungkit lagi apa yang pernah dia lakukan gitu. Terus termasuk juga dia juga jangan sampai kebobrokan dia, aib-aib dia itu terbongkar kayak gitu. Jadi makanya saat ini kalau aku lihat dia kayak butuh ruang dan waktu untuk memikirkan untung dan ruginya, resikonya seperti itu. Ya, jadi kayak saat ini kayak lagi banyak mikir. Dan dia juga mikir ya, sebenarnya inget-inget lagi, ternyata hubungan kamu dengan dia selama ini tuh penuh dengan pertengkaran. Ada aja yang diberantemin, ada aja yang diperselisihkan, seperti itu. Kemudian apalagi ya, the Fool. Oke, the Fool. Aku merasa kamu berdealing dengan seseorang yang ceroboh, gampang, orangnya lalai, ada gangguan nih orang ya. Terus juga banyak sekali harapan sebenarnya, orang yang penuh dengan harapan, orang yang sangat punya kepercayaan diri ya, orang yang punya banyak keyakinan, cuman bodoh, ceroboh, apatis juga, naif, mudah tertipu, orangnya basi, orangnya kayak orangnya flat, orangnya nggak asik lah gitu ya, orang yang nggak menyenangkan, membosankan seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini kayak entah ini kamu atau dia saat ini kayak menggambarkan tentang batasan untuk menyambut cinta atau hubungan baru. Masih ada seseorang yang kayak belum mau untuk membuka hati atau membangun hubungan baru ya. Terus itu juga kamu selama ini tuh kayak udah nggak yakin, atau mungkin ya sekarang kamu sudah tidak yakin dengan dia, dan kamu takut berkomitmen juga dengan dia. Apalagi di sini kamu tahu kan sifat aslinya dia, jadi kamu kayak udah tidak memiliki ketertarikan lagi untuk menjalin hubungan cinta yang menarik dan penuh petualangan lagi dengan dia, seperti itu. Kamu benar-benar udah nggak ngerasa aman sama dia ya, karena ya aku lihat di sini hubungan kalian tuh gampang goyah ya, hubungannya lemah. Terus itu juga hubungan yang mungkin tidak pasti, hubungan yang tidak menarik, orangnya juga mungkin tidak menarik ya, dianya orangnya nggak menarik. Atau bahkan kamu udah ngerasain bahwa dia ini sebenarnya nggak tertarik sama kamu, bisa jadi seperti itu ya. Kamu udah ngerasa kayak sebenarnya dia ini nggak tertarik loh sama aku, entah memang dari awal kamu sudah tahu bahwa dia ini sebenarnya tidak tertarik sama kamu. Bahkan aku melihat kamu dengan dia selama ini, atau mungkin dia ya selama ini tuh tidak peduli dengan komunikasi kalian berdua gitu ya. Jadi mungkin selama ini kamu dengan dia jarang banget ada komunikasi. Dan saat ini juga aku lihat memang sudah tidak ada komunikasi di antara kalian berdua.
ya. Dan ya, itulah orangnya. Situasi kamu dengan dia saat ini, aku lihat memang sudah ada transformasi, sudah ada pengakhiran hubungan, ada perubahan yang terjadi di antara kamu dengan dia, yang dulunya bucin sekarang udah cuek, udah seperti dingin, sudah seperti asing, sudah saling melepaskan, ya. Ada yang memang sudah berakhir di sini. Terus itu juga aku melihat bahwa selama ini kalian berpegang teguh pada hubungan yang memang sebenarnya sudah tidak berguna, tidak berfungsi, atau kalian berpegang teguh pada kebiasaan lama yang mungkin inilah yang membuat kalian tuh mencegah diri kalian untuk memiliki hubungan yang maju, hubungan yang berkembang. Seperti misalkan selama ini kalian berpegang teguh pada keyakinan bahwa kalau kamu sabar, kalau kamu nurutin semua maunya dia pasti akan luluh kok. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia selingkuh, kamu maafin, kamu terima lagi, selingkuh lagi. Kamu terus berekspektasi atau berpikiran bahwa dia pasti nanti akan berubah kok. Dia pasti nanti akan luluh kok sama aku dengan kesabaran aku, dengan ke lemah lembutanku, dengan apa ya? Apa sih namanya? Keikhlasanku, bla bla bla. Taunya tidak ada perubahan, sehingga hubungan kalian stuck, hubungan kalian gitu-gitu terus, hubungan kalian ya tersakiti terus, ya dia selingkuh terus, kamu maafin lagi, kamu lembek, nah seperti itu. Jadi selama ini kamu dengan dia tidak pernah mengalami suatu perubahan, akhirnya hubungannya stuck. Nah seperti itu ya. Maka dari itu aku lihat ada death, berarti suka tidak suka, mau nggak mau, harus ada hal yang selama ini mencegah kalian untuk bisa berkembang, itu harus dirubah ya. Kalau dia suka selingkuh, berarti dia harus kena karmanya dulu ya. Mungkin dia diselingkuhi juga, atau dia kecewa, atau dalam karir keuangannya hancur ya. Dan akhirnya di sini bisa mendapatkan pembelajaran bahwa dia nggak akan selingkuh lagi gitu. Atau dia kena karma apa, misalkan dia selingkuh ternyata dia kena penyakit menular, atau dia dapat pasangan yang maaf kata mungkin infertilitas, seperti itu ya. Apalagi ya, aku lihat di sini ya, mau nggak mau ya, kalian harus bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama kalian. Kalian harus menyesuaikan diri dengan situasi yang benar-benar harus berubah secara signifikan gitu ya. Dan aku melihat di sini kalian juga harus bisa menghilangkan suatu masalah yang sudah mendarah daging di hubungan kalian. Kalau misalkan mendarah daging itu tentang perselingkuhan, ya berarti kalian harus rubah itu, ya kan? Kalau tentang kamu yang lembek, berarti sekarang kamu mungkin harus tegas, kamu harus berani, seperti itu. Apapun yang selama ini menjadi masalah yang mendarah daging dan menyiksa kalian di hubungan ini, itu harus dihilangkan, seperti itu. Ya, baik itu dalam tindakan, pikiran, atau apapun yang menghalangi kalian, seperti itu. Jadi biasanya memang menyakitkan ya, perpisahan yang terjadi di antara kamu dengan dia biasanya memang menyakitkan, mengecewakan, tapi itu mau nggak mau. Karena biasanya kalau seseorang itu mau berubah, itu biasanya harus diterpa dulu, harus dijatuhkan dulu, harus dibuat sakit dulu agar sadar, agar tahu gitu ya, bahwa ada yang salah gitu. Harus disadarkannya dengan cara kekerasan. Walaupun mungkin kekerasannya nggak dengan pukulan, nggak dengan cubitan, tapi biasanya ya dijatuhkannya harkat martabat, dijatuhkannya karirnya, keuangannya, ya kesehatannya, atau apapun gitu ya. Atau perasaannya, hatinya dihancur leburkan gitu. Jadi gitu ya, saat ini dia kayak dihancur leburkan, aku lihat. Benar-benar dibuat sadar, dibuat berubah kayak gitu. Apapun yang menjadi masalah yang mendarah daging di hubungan kalian tuh, ya orang benar-benar dihancur leburkan dulu gitu biar sadar. Apalagi di sini ya berarti kuat banget ya, Three of Cup reverse, perselingkuhan lah yang mendarah daging di diri dia itu. Aku lihat di sini ya. Hubungan cepat berlalu di antara kamu dengan dia, hubungan yang mungkin bagus di awalnya doang ya, kayak
menarik gitu loh di awalnya doang, tapi semakin kesini semakin ya hambar ya. Terus juga jarang ada pertemuan di antara kalian, komunikasi udah jarang, bertemu juga jarang kayak gitu. Bahkan mungkin ada yang belum pernah sama sekali bertemu nih, bisa seperti itu ya. Karena kalau aku lihat memang kamu ini berdealing dengan seseorang yang selalu tidak pernah hadir di hubungan ini. Jadi mungkin kamu yang selalu cari kecarian dia, kamu yang selalu nyari-nyari dia, kamu yang selalu effort, kamu yang selalu memberi, kamu yang selalu pokoknya kamu terus yang mengusahakan hubungan ini. Tapi dianya ngilang, dianya mah semena-mena, suka-suka hati seperti itu. Oke, ditambah lagi memang ada seseorang yang mencoba menyabotase hubungan kalian. Ini pihak ketiga ya, yang suka menyebarkan gosip tentang kamu atau ya gosip tentang hubungan kalian. Karena sebenarnya orang ini tuh memang tertarik sama dia gitu ya, entah ini pasangannya yang sekarang atau mungkin selingkuhan dia atau siapapun, keluarga atau siapapun ya. Memang ada pihak ketiga di sini. Dia orang yang selalu bersikap sopan ya di dekatnya si dia itu ya. Pihak ketiga ini selalu bersikap sopan di pasangan kamu itu, tapi sebenarnya dia diam-diam mencoba merayu pasanganmu itu kemarin gitu ya. Akhirnya di sini ya kalian bertengkar, akhirnya kalian berpisah seperti itu. Dan orangnya juga kan si pasanganmu ini atau mantan atau siapalah kamu menyebutnya, dia itu orangnya gampang tergoda, orangnya flirting juga gitu kan. Ya, gitulah. Ya. Jadi inilah pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia benar-benar dihancur leburkan, dirubah benar-benar secara signifikan gitu. Dan aku lihat juga di sini kamu diperubah, yang tadinya lembek, yang tadinya engge-engge aja, sekarang lebih tegas, lebih berani mengatakan tidak, lebih berani untuk melakukan apa yang bisa membuatmu bahagia gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 21, 10, 28, 29, 12, 18, 3, 26, 1, 14, 7, 2, 5, 31, 24, 4, 15, 25, 6, 9, 22, 8, 30, 23, 17, 11, 16, 20, dan 19. Bulannya bisa bulan apapun lah ya berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Juli, Desember, Agustus, April, Mei, September, Oktober, Juni, Februari, dan Januari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio kelinci, sio tikus, sio kuda, sio anjing, sio kerbau, sio monyet, sio naga, sio babi, sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. HWVINKEDAYS FXRPCEJQOM dan B. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.